Ya, silakan masuk Pak. Waalaikumsalam. Salam dulu Pak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Usman. Bapak Usman. Ya, jadi Bapak, tujuan kita pada siang ini adalah bertujuan untuk konseling dari penyakit Bapak. Nah, ini kan sudah ada hasil laboratorium ya Bapak ya. Nah, nanti tujuan dari kita konseling ini itu untuk agar Bapak itu lebih nyaman, tidak ada gangguan pada tubuhnya, terus juga mencegah atau memperlambat komplikasi pada penyakit Bapak ini. Apakah Bapak bersedia untuk bekerja sama, berkooperatif untuk penyakit Bapak ini? Saya bersedia. Oke, baik. Jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah Bapak periksa itu ada gula darah 2 jam sudah makan, ada gula darah puasa dan HbA1c. Nah, untuk dari gula darah 2 jam sudah makannya itu masih tinggi ya Bapak ya, Bapak di angka 200, itu harusnya normalnya dikurang dari 180, kalau bisa di bawahnya lagi antara 80 sampai 180 ya Pak ya. Nah, untuk gula darah puasanya Bapak itu di angka 190, itu juga masih tinggi ya Pak ya. Target kita bisa turun di bawah 130 sampai ke 80-an, kisaran 80 sampai 130 lah Pak ya. Nah, untuk HbA1c Bapak ini di angka 8% ya Pak, masih tinggi. Nanti kita targetnya turun di angka 7%. Nah, jadi tujuan kita melakukan string dan ini itu yang pertama untuk agar Bapak tuh lebih nyaman itu menjalankan hidup Bapak, jadi tidak ada gangguan, tidak ada pokoknya tidak ada gangguan dalam tubuh Bapak gitu. Jadi Bapak menjalankan hidup tetap seperti biasa gitu. Ya, terus yang kedua itu tujuan dari konseling ini agar kadar gula darah Bapak ini bisa mencapai target itu, dan yang tinggi bisa menjadi normal gitu Pak ya. Terus juga mencegah atau memperlambat komplikasi DM, karena kan diabetes mellitus ini komplikasi itu banyak gitu Pak. So orang itu kena DM itu biasanya bisa menyerang ke sistem semua tubuhnya gitu, bisa berpengaruh gitu. Makanya kita tujuannya biar untuk tidak sampai ke situ gitu ya Pak ya. Nah, sebelumnya itu tuh ada 5 pilar gitu untuk kita mencapai itu Pak. Yang pertama ada pengetahuan. Nah, Bapak ini sebelumnya udah sempat mencari tahu belum apa itu DM, misalkan dari YouTube atau dari blog-blognya Ikatan Dokter Indonesia atau sumber-sumber yang terpercaya yang lain, itu jurnal gitu, Bapak pernah? Saya cuma tahu paling dari orang-orang aja, penyakit gula katanya gitu aja. Ya, oke baik Bapak. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak ada waktu atau apa, mungkin Bapak bisa coba ya cari di YouTube atau di jurnal atau di blog-blognya Ikatan Dokter Indonesia, itu banyak ya Pak ya. Jadi apa sih TDM? DM itu kondisi di mana kadar gula darah seseorang itu meningkat di atas normal ya Pak ya. Penyebabnya itu banyak Pak. Bisa dari pola makan yang buruk, misalnya kita banyak makan yang manis-manis, kan banyak nih sekarang kita Pak. Kalau fast food terus nih kita makannya junk food tuh. Nah, itu bisa menyebabkan. Terus ada juga olahraga yang kurang. Ya, biasanya kan zaman sekarang orang cuma tinggal pesen datang. Jadi aktivitas fisiknya berkurang apa ya. Bisa juga dari keturunan, mungkin orang tuanya itu bisa menyebabkan juga Pak ya. Jadi kita harus lebih disiplin lah menjaga pola hidup kita agar jika yang sudah terkena bisa sembuh gitu, bisa tidak sampai yang ke lebih parah atau komplikasi DM-nya ini gitu Pak. Nah, yang kedua ada pilar yang kedua setelah kotor ada pola makan Pak. Nah, pola makan Bapak gimana nih? Saya kalau makan sekarang bisa dimakan di sehari Gitu. Banyak ya Pak ya? Iya. Itu makannya apa biasanya Pak? Saya tuh nasi, biasanya itu saya harus ada nasi sama mie sama telur gitu, harus ada mie gitu. Ya, jadi gini Pak, yang dimaksud pada diabetes ini makan itu tetap pada seperti biasa ya Pak, makan tetap 3 kali, cuman kita ada istilahnya 3J Pak. Apa ya? Jenis, jumlah, dan jadwal. Nah,
tadi kalau bapak bilang bapak makannya nasi sama mie, nah jenis apa sih yang pokoknya ya pak ya, yang harus dihindari cuma gula sama lemak yang di atau jeroan. Nah selebihnya tuh boleh pak, asal jumlahnya. Nah bapak misalkan makan nasi sama mie itu kan karbohidrat semua tuh pak. Nah kalau bisa nasi aja atau mie aja gitu pak, sekali aja. Nah untuk cemilan bapak ambil tidak? Saya biasanya cilok tuh. Waduh, makanan gituan semua ya pak ya. Saya ya kadang kalau kayak waktu kosong sore-sore itu saya pulang kerja, ya mampir gitu dong di pinggir itu. Oh, Cilok, ya. enak sih tapi bahaya tuh ya. Ya, sebenarnya emang untuk penderita ini nggak boleh makan makanan yang sembarangan ya. Jadi kalau bisa nih cemilannya bapak itu buah gitu, tapi buahnya juga bukan yang berkalori tinggi seperti pisang itu pak, yang buah-buah yang antioksidan yang seratnya tinggi gitu pak. Ya, itu kita atur jumlahnya, misalkan 55% itu dari sepiring bapaknya 55% itu karbohidrat, 15 sampai 20% itu protein, terus atau 25% sampai 20%-nya itu lemak. Nah itu biar terjaga tetap kadarnya, terus juga sesuai pasar dengan sempurna, dan juga harus tercukupi nih mineral, vitaminnya juga pak, dan seratnya juga. Nah, gitu. Nah untuk jadwalnya kalau bisa makan tuh teratur ya pak, misalkan pagi jam 7, terus siang itu jam 12 setelah sholat zuhur, atau malam tuh sebelum jam 7 kalau bisa, itu jam 7 udah maksimal ya pak ya. Terus cemilan kalau bisa tuh di antara duha atau asar gitu pak, 2 kali juga tidak apa-apa, tapi asar buah itu tadi ya pak. Nah itu untuk pilar yang kedua. Nah untuk yang ketiga tuh olahraga. Nah bapak olahraga berapa kali nih seminggu nih? Saya sekarang olahraga dong seminggu. Saya bisa hitung sebulan mungkin saya sekali doang dong olahraga. Juga main futsal sama temen. Oh olahraga futsal. Iya. Reunian ya? Nah iya. Oh. Saya cuma olahraga itu aja kalau dari reunian. Kalau nggak ada ya olahraga saya. Ya jadi baiknya itu olahraga ini tuh teratur ya pak ya. Kalau bisa 3-5 kali seminggu. Iya itu dia. Ya olahraganya bukan olahraga berat yang kayak futsal gitu, bukan. Nah olahraganya ini olahraga kayak lari kecil atau berenang atau jalan sehat, treadmill itu boleh pak gitu. Ya, nah itu tuh juga kita ada targetnya gitu. Gak cuman asal olahraga kita sambil jalan kita ngobrol sama orang, tapi kita ada targetnya nih. Itu pakai targetnya itu cara dengan nadi, penghitungan nadi. Bapak sudah tahu apa penghitungan cara menghitung nadi? Yang begini loh. Oh iya, bapak tahu itu. Iya. Ya. Jadi ada caranya, namanya pokoknya namanya MHR gitu. Ya. Nah itu cara hitungnya dengan 200. Harus saya ajarin, saya hitung dulu ya pak ya. Umur bapak tadi kan 50 tahun ya pak ya? 50 ya? Iya 50 tahun. Ya itu sekitar nanti sebelum olahraga itu dulu itu nanti sekitar 115 kali per menit pak. Oh, iya. Nah ya nanti kita lihat targetnya apakah itu bagus atau lebih dari itu ya. Itu pak untuk olahraga. Jadi bapak harus lebih sering nih olahraganya ya. Dengan futsal reunian aja, tapi harus teratur gitu biar tubuhnya tuh sehat ya pak ya. Oke selanjutnya itu minum obatnya. Ini dia obat gimana pak? Apa aja yang bapak minum? Saya minum obat apa? Saya pernah minum obat yang ada Metformin. Iya kayaknya Nah, itu ya. metformin. Gimana bapak minumnya teratur atau tidak nih? Udah berhenti sejak seminggu yang lalu sih. Kalau ada gejala aja ya? Iya kadang, tapi sekarang udah agak-agak ini, tapi kadang juga ada gejala juga. Saya minum aja seadanya. Ya, jadi bapak minum obat diabetes ini harus teratur bapak. Nah, saya metformin setelah makanan, karena obat-obat diabetes ini rata-rata itu
efeknya hanya hitungan jam. Misalkan metformin itu cuma 8 jam gitu Pak. Jadi makanya sering berbicara lagi itu karena itu. Jadi minum obat itu harus teratur. Nah, yang terakhir itu kenapa gula darah itu harus diturunkan ya Pak, harus normal. Kenapa? Memang karena DM ini itu resiko tinggi terjadinya komplikasi. Itu komplikasi kemana-mana, bisa dari pertama bisa dari pembuluh darah kecil, ya pembuluh darah kecil itu misalkan mata kita bisa perdarahan dan mata ya Pak ya, bisa apa namanya pandangan kabur, atau bisa sampai parah itu bisa sampai kebutaan gitu Pak. Ya terus kalau misalkan pembuluh darah besarnya itu ada bisa stroke, terus serangan jantung, terus ada yang kalau Bapak tahu itu ereksi prianya terganggu gitu Pak. Nah, ya hanya itu kita targetkan agar tidak sampai ke komplikasi itu ya Pak ya, agar tidak terganggu pada hidup Bapak juga. Terus diharapkan setelah ini itu evaluasi kita adalah agar gula darah pada Bapak turun. Nah, tapi kadang Pak, setelah kita minum obat-obat gula itu kadang terjadi kadar gula darah kita itu di bawah normal malah. Kita yang targetnya normal malah di bawah normal. Nah, untuk gejalanya bisa lemas, sebentar dia berdebar-debar. Nah, ini tuh namanya disebut hipoglikemia, hipoglikemia. Nah, itu tuh makanya ketika orang terkena hipoglikemia ini malah disarankan minum yang manis-manis Pak. Jadi minum air gula. Nah, saat udah mulai enakan langsung juga beri makan setelah minum. Ya, mungkin itu kalau boleh tahu Bapak di rumahnya ada buat pengecekan gula tidak ya? Alat pengecekan gula? Oh, belum ada sih. Atau di klinik terdekat dekat rumah ada? Di GBK yang ada di klinik. Ya baik, kalau bisa nanti lebih itu lagi ada alat pengecekan gula ya Pak, ini biar kita lebih enak lagi ke evaluasinya. Jadi apakah target kita ini sudah mencapai sasaran dengan menurunkan kadar gulanya atau belum gitu Pak. Kita juga harus mengatur juga ya. Oke, itu aja. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Sudah cukup jelas mungkin Pak. Semua. Ya, semoga nanti target dari kita ini bisa berjalan lancar ya Pak ya, untuk gula darah puasanya, gula darah setelah makannya, sama kadar sadar bisa kembali normal ya Pak ya. Baik, semoga Bapak bisa berkompromi dengan kita biar akan Bapak juga tidak sampai komunikasi yang berat tadi. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama.